kita baca dulu level 11 ke 12 nih. The password for the next level is stored in the file data.txt, where all lowercase and uppercase letters have been weighted by 13 position. Artinya passwordnya ini tersimpan di file namanya tuh data.txt. Kita login dulu ke level 11-nya. SH Bandit 11. Ini jangan lupa masukin password yang kalian dapat di Bandit 10. Oke. Kita tampilin. Oke, jadi ada file data.txt. Langsung aja kita cat data.txt. Jadi simpelnya di level 11 ini, hurufnya itu udah diacak pakai rotation 13. Yaitu artinya setiap huruf ini digeser 13 posisi dalam alfabet. Misal huruf A nih ya. Huruf A itu kan berada di posisi pertama. Nah, kalau ditambahin 13 atau digeser ke 13 posisi dalam alfabet, itu menjadi huruf N. Begitu juga dengan huruf B menjadi huruf O. Dan begitu juga sebaliknya dengan huruf N menjadi A, O menjadi B. Ada dua cara. Pertama kita bisa pakai terminal. Sama selain itu kita bisa pakai tools yang ada di web. Itu namanya CyberChef. Salin dulu. Buka aja CyberChef. Oke. Kita cari namanya rotation 13. Nah, ini kita geser ke receive. Terus kita masukin inputnya tadi. Dia muncul the password is 7x bla 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 bla. Jadi gitu guys artinya. Jadi ini setiap huruf itu digeser 13 posisi gitu. Selain itu kalau di perintah kali Linux atau di terminal, kita bisa pakai perintah cat data.txt, pakai pipe, terus tr, pakai tanda petik, huruf A besar, A besar sampai Z, kemudian A kecil, kemudian sampai Z kecil, petik, huruf N besar, strip Z, strip A, kemudian M, huruf kecil N, kemudian ZA, min M. Oke, dari perintah ini artinya TR ini itu tools, namanya itu translate or delete karakter. Huruf besar dari A sampai Z dan huruf kecil A sampai Z. Dan di sebelahnya ini ada N sampai Z. Itu tuh kumpulan huruf pengganti dengan urutannya udah diputar 13 huruf ke depan. Artinya huruf dari N sampai huruf N besar sampai Z besar, lalu dibalik lagi dia ke A sampai M. Nah, begitu pula dengan N kecil, Z kecil, A kecil, M sampai M kecil. Ya, berarti artinya huruf kecil dari N sampai Z ini dibalik lagi ke A sampai M. Karena kita udah dapat passwordnya, ini bisa kita salin. Oke, kalau udah exit. Kita login ke Bandit 12.
Di level 12 ini kita dikasih satu file namanya tuh data.txt. Nah, di dalam file ini ada password buat naik file, ada password buat ke level berikutnya. Tapi passwordnya itu gak bisa langsung dibaca karena filenya udah diubah jadi bentuk hexdump. Terus dikompres berkali-kali. Jadi kita harus buka passwordnya lapisan demi lapisan sampai ketemu. Kayak ibaratnya ada kado nih, tapi hadiahnya itu dibungkus, kemudian dibungkus lagi dan dibungkus lagi sampai ketemu apa itu hexdump. Nah, hexdump ini adalah representasi heksadesimal data mentah dari berkas atau memori yang berguna untuk debugging, reverse engineering, atau forensik digital. Ini bisa kalian cari tahu lebih lanjut karena dia bentuknya itu kode-kode. Langsung aja kita coba. Get data.txt. Nah, ini bentuk hexdump guys. Data 2 ini dia bentuknya bin. Kita harus membuat suatu directory di bawah /tmp supaya bisa config atau melakukan perubahan. Kita harus bikin directory di bawah /tmp. Oke. Make mkdir /tmp/ kalian bebas mau pakai nama apa. Saya pakai nama saya. Kalau udah ls sudah dibuat, kita copy file data.txt ini dan kita pindahin ke kari, ke tmp/kari. Pakai perintah copy data.txt /tmp/kari. ls cd/tmp/kari. Baru di ls. Oke, jadi file data.txt nya udah kita salin ke directory tmp. Kemudian kita bisa pakai salah satu tools namanya itu xxd main xxd. Jadi simpelnya xxd ini perintah buat melihat atau mengubah file menjadi hexdump. Artinya isi file ditampilin dalam bentuk angka heksadesimal 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, ini kan dia bilang untuk membuat hexdump atau di reverse. Nah, kita bisa mengubah pakai perintah minr ini, reverse operation convert or patch, buat ngubah hexdump ke binary atau ngembaliin dari hexdump ke file aslinya. Kita pakai perintah xxd minr, kemudian kita masukin nama filenya data.txt. Kita ubah file hexdumpnya. File hexdumpnya kan ada di data.txt. Kita ubah ke bentuk binarynya ke file data. Enter, kemudian ls. Ini udah ada data. Kita cek tipe file data itu apa. Oke, jadi file data ini itu tipenya zip, udah dikompres gitu guys. Last modify. Oke. Nah, kalau udah, kita bakal ngubah file data ini ke format zip dan kemudian bakal kita kompres pakai perintah move data pakai file.gzip. Sorry, ini ada spasi. Enter. Nah, ini yang tadi nih file data udah kita ubah menjadi 6 zip. Jadi kita dikompres zip min file.gz. ls. Kita cek tipe filenya apa. Oh, ternyata setelah kita ubah ke bentuknya zip,
maka di kompres itu folder file ini jadi namanya bzip 2. Berarti kita bakal ubah lagi file ini ke bentuknya file.bzip 2. File.bz2. Kalau udah bakal kita dikompres pakai bzip min d file.bz2. Guys, kurang 2. Bzip 2, astaga. Nah, ls, kemudian file tadi kita cek lagi. Sekarang filenya ini setelah kita ubah ke bentuk bzip 2, kemudian kita dekompres, maka hasil dekompresnya itu dia berbentuk file bzip. Artinya ini tuh dikompres berkali-kali, guys. Berarti kita juga harus ngebukanya berkali-kali. Kita ubah lagi ke bentuk zip pakai move file.gz. Kita gzip dekompres file.gz. Kita file. Ternyata setelah kita kompres ke bentuk bzip, ternyata file tersebut adalah bentuknya itu tar. Git move. S dulu deh. Kita move file.tar. Kita ubah ke bentuknya tar. Kemudian kita kompres tar extract file.tar. ls. Nah, ternyata setelah file .tar-nya ini kita ekstrak, dia ada satu file namanya data5.bin. Karena data5.bin-nya udah muncul, ini bisa kita hapus saja 2 perintah ini. Jadi kita fokus ke data5.bin-nya aja. Oke. rf data.txt ls. Jadi tinggal data5.bin. Sekarang kita cek dulu tipe file data5.bin-nya apa. Tipenya adalah tar juga. Kalau gitu kita ubah file data5.bin ini dengan tipe tar. Move data5.bin. Kita ubah ke data dengan tipenya tar. Enter, kemudian kita ekstrak tar extract file data.tar guys. Data.tar ls. Oke, sekarang muncul yang namanya data6.bin. Setelah data tarnya ini kita ekstrak file. Oke, kita cek dulu tipe data 6-nya apa. Pakai file data6.bin. Enter. Dan kemudian data6.bin-nya ini dia bentuknya itu bzip 2. Jadi kita ubah lagi ke bzip 2. Move data6.bin data.bz2. Enter. Kalau udah kita dekompres, bzip min d data.bz2. Gak pakai 2-nya, saya lupa. Enter. Kalau udah ls, ini kita file data. Ternyata dia berbentuk tar lagi, guys. rm data.tar. Oke, kita fokus ke move data menjadi data.tar, kemudian ls. Setelah itu kita tar extract file data.tar. Ternyata setelah kita ekstrak bentuk datanya ini, kita kompres ke bentuk file tar, kemudian kita ekstrak, ternyata ada file data8.bin. Nah, selanjutnya kita lihat tipe file data8.bin ini apa sih? Ternyata dia tipenya itu adalah zip. Oleh karena itu, kita harus ekstrak lagi ke bentuk zip. Kita perintah move data8.bin. Kita ubah ke data.zip. Nah, kalau udah, kita ls. Kemudian kita ekstrak data zip-nya ini, zip min d data.gz. Enter, ls. Kemudian kita cek file data. Oh, ternyata dia ini bentuknya ASCII text. Nah, ini kan bentuknya teks ya. Jadi kita bisa tampilin aja get data. The password is FO5. Oke. Jadi kita udah nemuin kadonya. Kado yang udah diekstrak berkali-kali. Oke, ini kita salin dulu. Jangan lupa disalin. Copy selection. Oke. Kalau udah kita exit, kita login ke Bandit 13.
bandit 13. Masukin passwordnya, paste clipboard, enter. Oke, kita baca dulu deskripsi di level ini. Level 13. The password for the next level is stored in etc bandit password di bandit 14 dan hanya bisa dibaca oleh user bandit 14. Di level ini kita nggak perlu pakai password, tapi kita bisa pakai private SSH key yang bisa digunakan untuk login ke level selanjutnya. Catatannya ini ada localhost is a hostname that refers to machine you are working on. Oke, kita coba cek dulu. SSH key. Oke. Jadi gimana caranya supaya kita bisa login ke bandit 14? Itu pakai perintah SSH -i, kita masukin SSH key private-nya ini. Kemudian kita masukin user bandit 14. Tadi catatannya itu ada localhost. Kemudian bisa kita enter. Yes. Oh, tapi ternyata permission denied. Oh, mungkin saya tadi nggak pakai portnya, guys. You are trying to log into. Coba saya tambahin minpay 20. Yes. So disconnect from the authentication method enable. Kalau gitu ini saya pindahin dulu, saya ambil file SSH private key-nya ini. Jadi kita loginnya nggak di bandit 13. Kita bisa pakai metode lain. Kalau kita loginnya mungkin nggak di bandit 13. Kita login di biasa aja, di user terminal biasa. Tapi kita buat login ini harus dipindahin dulu file SSH key private-nya supaya biar ada ke sini, supaya biar dia ada di file ini, guys. Bisa pakai perintah cp. Nah, ini saya udah coba-coba. Kita pakai tools scp buat mindahin file SSH key.private ini supaya pindahnya itu ke user kari, guys. User yang di terminal biasa, bukan user bandit. Oke. Kemudian ini ada minp, p ini tuh portnya dari bandit ini 2220 dengan usernya bandit 13 dan hostnya itu banditlabs.wire.org. Kemudian kita masukin folder yang bakal kita ambil, yaitu kan kita mau ngambil file SSH key.private-nya ini, yang dimana file ini berada di /home/bandit13. Kemudian kita masukin dan kemudian spasi tanda gelombang. Tanda gelombang itu artinya di directory home gitu. Kemudian enter. Kita masukin password yang 13 tadi. Copy. Kita paste clipboard, enter. Tunggu. Oke, ls. Nah, jadi file SSH key.private yang tadi ada di user bandit 13 sekarang udah ada di user saya saat ini, yaitu Kaisar Kari. Coba kita login ke bandit 14 pakai SSH -i, masukin key private-nya. Nah, ini kemudian ada usernya ini bandit 14 @bandit, kemudian minport 220. Kita tekan enter. Oh, permission are to open. Jadi file SSH key private-nya ini terlalu terbuka untuk mengakses kunci pribadi yang bisa diakses sama orang. Jadi kita login ke bandit 14 ini ditolak, guys, pakai
pakai akses SSH private nih. Kita ubah permission filenya pakai chmod. Ini ada 600 SSH.private dan enter. Karena udah diubah, coba kita login lagi. Oke, dan Oke, ini udah bisa ya guys. Kita udah bisa login ke Bandit 14. Jadi karena tadi saya nyoba login lewat Bandit 13, tapi ternyata dia nih ditolak nggak aksesnya. Bisa disconnect authentication method enable. Nah, jadi ada alternatif lain. Saya coba pindahin file dari file ssh.private ini dari yang Bandit 13 ke pakai terminal biasa. Nah, karena sebelumnya saya udah coba cari-cari di YouTube guys. Tapi di YouTube nih rata-rata mereka bisa. Lebih sini saya nggak tahu juga kenapa. Jadi saya pindahin dulu ke terminal biasa. Oke. Karena udah, kita lanjut. Di sini password for the next level is stored in etc bandit _pass/bandit 14. Oke. Saya coba. Karena nggak ada, langsung aja cat/etc enter. Oke, jadi ini password buat di level selanjutnya guys, level 15 nanti. Kita copy selection, Ctrl V. Oke, so kita udah dapetin password buat di level 14 ke 15 ini. Itu passwordnya gini guys. Jadi singkatnya, password di level 14 ini kita bakal kirim password itu ke port 30.000 di localhost. Kita bisa pakai perintah SSH telnet atau NC dan sebagainya. Kita coba perintah NC. NC itu netcat guys. Ini tuh alat buat kirim pesan lewat jaringan. Kita pakai NC, kemudian masukin localhost, kemudian portnya 30.000, enter. Dan ini masukin passwordnya, disalin, terus keyboard, enter. Oke, benar. Jadi ini password buat masuk ke level 15. Simpan guys. Kalau udah, kita exit, kita lanjut ke level 15. SSH bandit 15. Bisa masukin passwordnya, keyboard, enter. Oke. Jadi segitu aja dulu untuk materi over the wire level 11 sampai 15. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanya di grup atau bisa kalian searching sendiri bagaimana cara ngatasinya, kenapa pakai perintah ini dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat.